Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan firman-Nya Al-Baqarah ayat 183 berisikan SK puasa Ramadan. 184 fikih tentang puasa itu sendiri. 185 berkaitan dengan Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Tiba-tiba ayat 186 berbicara tentang doa. Seakan itu adalah tema yang berbeda. Sebenarnya bukan tema yang berbeda, tapi justru Ramadan panennya memang di situ. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka tidak perlu untuk diwakili, karena Allah itu dekat. Bertanya kenapa nasib kami tidak berubah. Bertanya kapan akan sembuh sakit-sakit kami. Bertanya kapan hajat-hajat kami akan tunai. Bertanya kapan problematika kami itu akan usai. Selama pertanyaan itu beralamatkan kepada Allah, maka pertanyaan itu benar. Dan kalau soal menjawabnya dengan jawaban benar walaupun belum tentu tepat, itu sudah dapat nilai. Seorang yang dengan masalahnya bertanya kepada Allah itu benar. Sekalipun pertanyaan itu belum terjawab, tapi sudah benar. Tapi akan benar ketika ayat ini berujung sampai akhir ayat. Begitu indahnya Allah memberikan penjelasan kepada kita, uji buta wa tadai. Aku akan jawab siapa saja yang berdoa. Maka setiap yang berdoa antara tiga pilihan. Ada kalanya doanya dijawab seketika. Ada kalanya doanya ditunda untuk di akhiratnya. Dan ada kalanya yang ketiga, doa itu sendiri punya peranan untuk bisa menahan dari musibah-musibah yang semestinya
itu bisa 100% mengena, gara-gara doanya kemudian tertahan. Hingga 50% saja musibah itu mengena. Hanya 30% saja menyapa. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu saya akan berdoanya banyak, itu berarti ya Rasulullah, kalau kamu berdoanya banyak maka akan dijawab banyak. Pertimbangan akan dijawab segera, ditunda, atau menjadi kekuatan yang akan melawan musibah menyapa, itu adalah prerogatif Allah Azza wa Jalla. Dan Ramadan perbanyaklah doa. Aku akan jawab siapapun yang berdoa, apapun yang berdoa, dan kapanpun di Ramadan ini akan berdoa. Tapi syarat dan ketentuan itu berlaku. Kapan doa-doa itu akan dijawab? Idza ta'ani. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha detail urusan-urusannya. Tapi Allah suka kalau hamba itu merengek dan bertanya kepada Allah dalam doanya. Aku akan jawab doa-doanya kalau ia berdoa. Jadi kalau 3 anak itu di samping bapak, tiba-tiba ada es krim lewat. Anak pertama tidak mengungkapkan apa-apa, tapi ekspresinya, jagonya naik turun. Anak yang kedua hanya sekedar ekspresi ucapan dan ungkapan. Es krim enak, es krim enak, es krim enak. Anak yang ketiga mengungkapkan, Bapak belikan es krim boleh. Itu kalau Bapak Ibu ditanya kira-kira mana di antara ketiga anak ini yang lebih terjawab. Tentu jawabannya nomor 3. Kita itu mendapati sesuatu tidak sesuai dengan kehidupan dan harapan itu terlalu sering. Ekspresinya seketika berdoa itu jarang sekali. Yang sering akan dihadapi dulu. Ketika nanti sudah tidak kuat baru kemudian ya Allah saya enggak kuat tapi telat. Kenapa enggak dari awal? Antisipasi dari sebuah musibah yang akan menyapa itu sudah dihantam dengan doa-doa kita sekalian. Ad-du'a'u wal musibatu yata'alajan. Doa dan musibah itu akan saling berlomba. Kalau duluan doanya maka terhindar dari musibah. Kalau duluan musibahnya maka doa itu telat untuk menyapa. Pada riwayat yang lain diungkapkan la yughni hadarum min qadrillah. Tidak bermanfaat kehati-hatian kita dari takdir Allah. Kalau takdirnya itu merugi, bangkrut, pailit, sekalipun itu gelarnya sarjana ekonomi, master manajemen, di-coach oleh motivator nasional. Kalau memang harus pailit. Kalau memang takdirnya itu jatuh di kamar mandi, hati-hati sehati-hati kayak apapun tetap jatuh. Langkahnya dihitung. Hati-hati biar enggak kepleset.
minggir, tetap jatuh. Kalau takdirnya itu dia harus kecelakaan, maka naik motor sepelan apapun kecelakaan. Mau menggunakan kaidah solo sekalipun, seluman, selumun, selamat, kecelakaan. Nah kalau begitu ngapain kita hati-hati? Kalau perlu keluar dari rumah tutup mata. Parah. Wong yang hati-hati saja itu tidak menyelamatkan, apalagi tidak hati-hati lebih parah. Walakin du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yunzil. Doa itu bermanfaat untuk yang sudah terjadi dan belum terjadi. Doa itu bermanfaat untuk takdir yang sedang terjadi dan takdir yang belum terjadi. Saya bertemu seorang ustadz yang lagi ngobrol sama istrinya. Saya lihat depan rumahnya itu ada warung kecil. Ustadz, kenapa enggak dibesarkan warungnya? Iya Ustadz, ini nunggu ada rezeki. Saya balik tanya, emang sudah dipesan kok ditunggu? Ustadz ini dengan istrinya itu berpandang-pandangan. Iya ya, kita enggak pernah pesen kok ditunggu. Berapa banyak kejadian konyol yang model seperti ini? Sekalipun kita duduk di samping warung bakso 1 jam 2 jam tapi enggak pesen bakso, enggak akan dilayani itu jualan bakso. Mobil yang kita pelototi seharian tapi enggak kita pesen, tidak akan berubah kemudian atas nama kita. Bahkan konyolnya kalau ada motor dinaikkan, tronton, muga-muga jatuh satu. Ngertinya itu terus kemudian itu kejadian yang mungkin akan bisa dimiliki. Enggak taunya sopirnya tahu, Mas tolong dibantu dinaikkan lagi ya. Sudah itu aja kejadiannya. Kenapa closingnya enggak seketika? Ya Allah rezekikan saya motor seperti itu, jangan motor itu karena bikin padu. Oh, motor sedang dijual kok dia. Ya Allah rezekikan aku mobil seperti itu, jangan mobil itu karena ngajak padu. Ya Allah rezekikan kepadaku pasangan yang seperti itu. Kalau pasangan itu sudah berpasangan, ini ngajak rame. Seperti itu. Yang kayak apa? Ya terserah mau kita pesen. Maka ayat 186 sebenarnya menjawab sekian banyak pertanyaan kita selama ini. Kok ternyata kita sudah jadi hamba sekian tahun kok tetap goblok gitu loh. Harusnya banyak kesulitan itu kita tanya. Harusnya banyak kesulitan kita itu berdoa. Butuh harapan kita berdoa. Kemana selama ini? Kepiawaian dan kepintaran berdoa terlatih, tertempa. Maka itu sesuatu banget. Bedanya kita dengan Nabi itu cuma sedikit sebenarnya. Nabi itu sedikit-sedikit berdoa. Sementara kita berdoanya sedikit. Jadi bedanya cuma sedikit. Tapi fatal. Karena dikerjakan dalam kehidupan itu vital. Yang kedua, idza ta'ani, agar doa kita itu tidak hanya cepat tapi juga melesat. Pastikan bahwa doa kita itu kompak. Suami istri sekalipun sudah jadi pasangan sekian tahun, itu ternyata tidak mengurai persoalannya disebabkan boleh jadi dalam komunikasinya enggak kompak.
Sekian tahun jadi santri kok enggak berubah-berubah. Boleh jadi karena enggak kompak. Suami istri. Malam bisa tahajud bareng, suami jadi imam, istri jadi makmum. Itu belum tentu itu kompak. Lihat dulu doanya. Yang dihajatkan butuh motor baru satu lagi. Karena satu motor itu kerepotan, gonta-gantian harus ngantar dan lain sebagainya. Maka diangkatlah doanya. Berdoanya kompak, tapi isi doanya belum tentu kompak. Suaminya berdoa, ya Allah mudah-mudahan Kau rezekikan kepada kami motor baru lagi, satu lagi, Vario. Istrinya ternyata beda secara redaksi. Ya Allah rezekikan kepada kami satu motor lagi, Mio. Itu kalau volumenya dikeraskan itu padu malam hari. 3:30 itu kok wis padu. Vario ya Allah, Mio ya Allah. Akhirnya terus nengok, Vario dulu, irit gitu loh. Mio pendek. Ini urusan cuma satu doa saja, kenapa enggak kompak? Berapa banyak orang satu musola itu enggak kompak sehingga doanya itu tertunda. Berapa banyak orang satu pondok itu sebenarnya cuma membuat kompak doanya. Kenapa enggak kompak? Ya Allah mudah-mudahan segera bisa bangun asrama. Enggak ya Allah kolam renangnya dulu. Aduh. Pada ketika itu dibuat kompak luar biasa. Biasa sepertinya tapi ternyata kenyataannya memang demikian adanya. Setelah memastikan berdoa, kemudian yang keduanya kompak, yang ketiganya gunakan pasukan doa. Siapa pasukan kita? Siapa saja yang bisa kita pengaruhi? Bapak, ibu, kakek, nenek, karyawan, pembantu, kalau ustadz ya santrinya. Doakan saya ya, mudah-mudahan hajatnya ustadz terkabul. Amin. Pengen aminnya lebih kencang, tambahi lagi. Kalau doanya ustadz terkabul semua akan saya traktir. Amin. Lebih keras lagi. Pengen aminnya lebih kencang lagi, kasih ancaman. Yang enggak amin maka nilainya dikurangi. Amin. Wong pasukan. Kalau sama Mbah ya dikasih tahu, Mbah enggak ikut amin. Nanti kalau terkabul enggak boleh naik mobil. Loh kamu minta mobil toh? Iya toh Mbah. Megang aja enggak boleh. Lihat aja najis. Ini pasukan berdoa. Alangkah hebatnya kalau dia itu kepala sekolah. Alangkah hebatnya dia itu direktur lembaga, kemudian mengajak teman-temannya. Ada sekian doa, sekian doa, sekian doa. Kemudian mengaminkan. Karena kita nggak pernah tahu aminnya siapa yang dikabulkan oleh Allah. Karena amin itu kepanjangan daripada Allahumma istajib. Ya Allah jawablah. Belum tentu doanya kepala sekolah itu yang aminnya terkabul. Boleh jadi justru terkabul aminnya anak kecil. Yang cuma nimbrung ikut model kayak gini itu. Langsung belen. Ya Allah masak kemen ya Allah mau dikabul gitu ya Allah. Itu malah dikabulkan. Yang ketiga sudah, yang keempat sering. Innallaha yuhibbul mulkhina bidu'a. Allah suka kalau berdoa itu diulang-ulang. Kalau sehabis azan itu sekali, habis sholat sekali,
pengulangan doa itu sehari 10 kali. Sebulan 300 kali. Ada 10 orang 3.000 kali. Sekiranya kita tahu bahwa doa-doa kita itu terkabul setelah pengulangan 1000 kali, setelah pengulangan 3.000 kali. Alangkah pesat dan cepatnya hajat-hajat kita bisa tepat tertunaikan. Itu baru 10 kali. Kalau berdoanya waktu sahur, berdoanya waktu buka puasa, lisaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Orang yang sedang berpuasa, waktu bukanya doanya tidak tertolak. Berarti 12 kali 10 kali 30. Alangkah banyaknya pengulangan. Dan sejarahnya orang yang mengulang doa 12 kali seharinya selama 30 hari. Itu juga kita tidak temukan kemudian orangnya berkeringat, itu enggak ada. Saya enggak pernah lihat orang berdoa itu bawa handuk kecil. Masya Allah. Allahumma rzuqna afansa. Keringetan. Meruntus jagung-jagung enggak ada. Hatta dia itu ngulang sehari 50-100 kali itu enggak bakal keringetan juga. Kerjanya cuma doa. Bukankah sesuatu yang sederhana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada kewajiban setelah na'budu kecuali nasta'in. Ingat kalimat Ibnul Qayyim al-Jauzi. Siapa yang tidak pernah dipuaskan dalam berdoanya kepada Allah, maka dia akan dihukum dengan butuh kepada selain Allah. Dan itu hina sekali. Hendaklah hajatmu kepada Allah dalam doa itu lebih dari sekedar hajatnya anak kepada ibunya. Yang memperhatikan ibu dengan anaknya faham. Anak kecil itu kadang-kadang itu hajatnya lebih terpenuhi daripada kita. Belum tentu dia bisa ngomong, cuma tangisan aja. Tangis panjang, Anaknya enggak paham, ibunya yang dibuat paham oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tangisan pendek, ngompol. Sedang, lapar. Basah. Lah kok panjang, kecepit. Bukan anaknya yang faham, tapi Allah buat para ibu itu faham. Ada apa dengan anaknya? Dan yang kelimanya, orang yang berdoa kepada Allah, idza da'ani, yang harus ada adalah al-yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kamu yakin bahwa doamu itu akan mustajab. Pasti akan dijawab. Karena hebatnya iblis itu sekalipun manusia terkutuk, kok manusia, makhluk terkutuk, tapi masih pede. Rabbi angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Apa ada yang lebih terkutuk daripada iblis? Tapi iblis itu masih pede minta sama Allah. Dan informasi baiknya, para nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran, itu punya Allah sama Allahnya dengan Allah kita.
dan tidak pernah ganti Allah sehingga perlu khawatir ganti kebijakan. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya ya Allah belahlah lautan, dipukul laut itu terbelah, wallahi terbelah. Hari ini pun sama persis. Kita bawa tongkat di pantai kidul, pantai selatan. Kemudian kita lemparkan, belahlah lautan jadi dua. Terbelah enggak? Terbelah, yakin Allahnya sama. Cuma masalahnya misinya sama enggak gitu loh ya. Fir'aunnya ada enggak? Kamu jadi Fir'aun aja. Wow. Nyari-nyari Fir'aun. Kalau misinya enggak sama kan kasihan. Nelayan-nelayan yang naik kapal di laut, tahu-tahu lautnya terbelah. Ikan-ikan yang sedang kejar-kejaran. Airnya. Masalah. Wong kita itu yakinnya itu kurang. Kalau mau kita uji beneran itu sebenarnya ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa berangkat ke tanah suci. Untuk bisa menunaikan haji. Amin. Doanya naik ke atas. Ke langit. Tapi belum sampai langit tarik lagi. Enggak jadi ya Allah. Wong ini belum ada jelas ini kuotanya ada apa enggak. Saya belum daftar. Ada biaya apa enggak. Apalagi doanya sama istri jewer. Atau jiwit. SPP-nya dulu Pak, masa ngurusi haji, SPP-nya anaknya orang lunas. Ya Allah ralat, SPP dulu, jiwitannya sakit. Kok enggak yakin kok. Tapi memang butuh diulang dan diulang, dilatih dan dilatih, ditempa dan ditempa untuk bisa mendapatkan frekuensi yakin di dalam doanya. Justru ini yang hilang. Pertama yang diangkat dari umat akhir zaman itu ada pada yakinnya kepada doa-doanya. Ujibu da'watad-da'ani idza ta'an falyajibu li la'allahum yarsyudun. Dan dia hendaklah menjawab perintah Allah. Secepat ia menjawab perintah Allah, secepat itu pula seruannya akan dijawab oleh Allah. Jangan bertanya kapan doa kami dijawab. Tapi kalau Allah memanggil seberapa cepat kita itu menjawabnya. Dan demikian la'allahum yarsudun agar mereka itu benar di dalam doa-doanya. Di dalam menyampaikan hajat-hajatnya. Jemaah sekalian semoga dirahmati Allah. Semoga Ramadan kita menghanyutkan seluruh problematika kita, menjadikan bersih kita dari segala masalah-masalah kita, hamun kita. Semoga Ramadan kita mengabulkan hajat-hajat kita sekalian. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza, nastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.